ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ustaz, bagaimana kita menyikapi wabah corona ini, Ustaz? Apakah kita perlu bersifat takut atau biasa saja? Bagaimana cara kita menyikapinya? Jadi gini, tawakal dalam Islam itu kan kita punya kuda itu ada talinya. Lalu ketika kita lagi mau masuk ke rumah, kuda itu kita letakkan saja di depan rumah. Misalkan lah zaman dulu ada kuda gitu kan, tanpa kita ikat. Nah itu bukan tawakal, ya. Itu konyol namanya. Jadi kalau tawakal itu kita masuk rumah, kudanya kita ikat dulu atau kita masukkan ke dalam garasi misalkan, kalau mobil misalkan gitu kan. Nah, di saat seperti sekarang ini teman-teman sekalian ya, pertama yakinilah bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Terlepaslah katakanlah ada mungkin cerita-cerita atau mungkin informasi yang kita dapatkan berkaitan dengan virus ini yang katanya rekayasa atau segala macam, terlepas. Tapi itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun itu terjadi, pasti lagi-lagi saya balikan, yakinlah dan berbaik sangkalah kepada Allah bahwa itu pasti akan berakhir, itu pasti akan selesai, gitu kan. Jadi ini pemahaman ini perlu sekali kita yakini. Sebab apa? Sebab sesuatu yang Allah berikan dalam bentuk ujian atau musibah ya tidak akan terus-menerus seperti itu, ya. Kecuali memang Allah nauzubillah min zalik menghendaki azab. Kalau azab kayak mungkin apa ya, kaum Lut atau apa gitu kan, yang dikasih apa bencana atau azab oleh Allah, selesai mati semua gitu kan. Enggak seperti itu ya, karena masih ada orang-orang beriman, orang-orang yang soleh ya, bahkan ikan-ikan, burung-burung yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzon kepada Allah atau baik sangka kepada Allah bahwa ini pasti akan atau pasti ada batasnya gitu kan. Sehingga dengan seperti itu kita terlalu jadi semangat gitu kan, nggak mungkin terus-menerus seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, antara takut dan waspada itu beda ya. Waspada itu kita ya tadi saya katakan kita tetap memperhitungkan resiko ini itu segala macam ya, tapi bukan parno. Kalau parno itu kan dikit-dikit misalkan cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan gitu kan. Toh banyak juga orang yang tanpa menggunakan APD sekalipun ya, ini bukan pemaknaan umum tapi ya, orang yang menggunakan APD sekalipun ternyata tetap kena gitu lah virus ini atau mungkin infeksi ini ya. Jadi semua memang ada takdir Allah yang berkenan, teman, kita perlu ada ikhtiar untuk itu. Contoh mungkin ya cuci tangan, kayak mungkin kalau tadi saya katakan cuci tangan tadi sebaiknya pakai apa, kalau saya pribadi lebih menyarankan lebih baik cuci tangan pakai air atau cairan enzim ya, mungkin seperti cuka apel, cuka madu, seperti itu. Saya lebih menyarankan itu daripada menggunakan desinfektan ya yang berupa alkohol dan sejenisnya. Itu salah satu ikhtiarnya kita. Jadi setelah itu apa yang kita kerjakan itu tawakal sama Allah. Kita tadi saya katakan ada makan probiotik, prebiotik, rempah, rimpang, madu, kurma, habatus sauda, atau mungkin juga air kelapa. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita. Nah setelah itu apa yang terjadi? Itu ada tawakal Allah. Tawakal, serahkan semua sama Allah. Ikhtiar sudah, ya kita nggak parno, dan ini adalah haknya Allah. Artinya siapa orang-orang yang akan terkena virus ini itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz gitu kan. Pahami itu baik-baik ya, sehingga kita nggak cemas terus-menerus ya. Jadi kita tetap tenang, waspada, tingkatkan keimanan, zikir kita, sedekah kita, termasuk salah satu cara kita mencegah bala dan memberikan ketenangan. Karena semua, tadi di awal saya katakan, semua ketaatan pada Allah pasti menimbulkan ketenangan. Jadi pagi-pagi teman-teman bisa mulai mungkin hari-hari kita dengan melakukan atau dengan bersedekah. Karena memang Allah, Rasulullah SAW sering mengatakan, ya ada malaikat yang setiap pagi mendoakan kepada seseorang yang bersedekah. Ya, maka lakukan sedekah tiap hari, khususnya mungkin di saat seperti sekarang, dan nanti setelah terbiasa, tidak ada wabah pun kita mungkin sudah mulai bersedekah tiap hari. Lalu aku tadi saya katakan, lalu mulai konsumsi itu tadi makanan-makanan yang sehat tadi. Ya, nah itu bagian dari ikhtiar kita, bagian dari ngikat tali kudanya kita di depan rumah kita seperti itu. Allahu'alam bishawab. Syukur Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz, apakah ada pengaruh antara puasa dengan imunitas tubuh? Apakah ada pengaruh antara puasa dengan imunitas tubuh? Jelas banget, udah terlalu banyak risetnya. Ya sangat ada. Puasa adalah bentuk cara paling baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi kalau di saat seperti sekarang ini, apalagi bulan Sya'ban, teman-teman bisa berpuasa, maka berpuasalah ya.
rutin kan berpuasa, karena Nabi SAW menjelang bulan Ramadan di 2 bulan terakhir beliau memang banyak sekali berpuasa. Jadi kalau teman-teman bisa berpuasa, berpuasalah, karena puasa merupakan salah satu bentuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sudah saya jelaskan di beberapa kajian saya katakan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apalagi puasa itu Masya Allah luar biasa ya. Sangat baik. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, ini dari YouTube, Ustaz. Bagaimana mengurangi asam urat? Asam urat saya di kisaran 8-9. Benarkah olahan kedelai memicu asam urat, Ustaz? Asam urat. Iya. Ya, asam urat yang terjadi harus tahu dulu sebabnya apa ya. Jadi kalau saya ditanya apa obat asam urat yang paling baik, puasa. Puasa itu obat yang salah satu yang terbaik untuk mengobati asam urat. Nanti dengan puasa akhirnya keasaman tubuh di stop ya, karena nggak ada masukan atau nggak ada asupan. Jadi pertama itu. Yang kedua, kita harus tahu dulu nih apa pemicu asam urat. Asam urat itu kan asam. Jadi berarti kita harus mencegah atau mengurangi makanan-makanan atau minuman yang bersifat asam ya. Itu sebabnya ada namanya acid forming food ya. Acid forming itu tuh makanan-makanan yang bersifat atau membentuk asam di badan. Nah, itu dikurangi. Salah satu contohnya ya tepung, ya gula, ya makanan olahan ya. Kemudian untuk mencegahnya apa? Nah, kita kasih dia ya mungkin serat, ya mungkin rumput laut ya. Pernah saya bikin juga tuh salah satu resep, bisa digunakan mungkin buat teman-teman yang kena asam urat. Itu wedang apa tuh namanya, wedang jahe yang dicampur sama serai, dan di dalamnya dimasukin rumput laut ya. Itu juga membantu insya Allah. Atau mungkin juga bisa diminum ya, bagi orang-orang yang asam urat itu kunyit yang ditambah serit tambah lada hitam juga bisa membantu insya Allah. Dan kalau emang nyeri banget di tempat kulitnya atau mungkin di persendian tadi, nah di sekitar sendinya juga bisa dilakukan pembekaman untuk mengurangi nyeri. Insya Allah seperti itu. Allahumma